Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Kirani Pranti Kerubun, NPM 021. Judul materi dari kelompok 2 adalah penelitian deskriptif. Instruction atau pengantar. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang atau yang sementara berlangsung. Penelitian deskriptif sebagai kegiatan meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan. Penelitian deskriptif tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol hal-hal yang sementara terjadi dan hanya dapat mengukur apa yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan atau suharsimi. Instruction for us kegiatan dapat dilakukan secara luas, segala bidang dan berbagai masalah. Poin pertama, banyak memberikan sumbangan sebagai iptek melalui pemberian informasi mutakhir. Berikut dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna. Dapat menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi. Selamat pagi teman-teman. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Yuliani Nukudi, NPM 2191 Travel 043 0075. Yang pertama, penelitian deskripsi adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, Sujana dan Ibrahim. Yang kedua, penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Yang ketiga, dalam pendidikan penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, penelitian berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian mengembangkan atau melukiskannya sebagaimana adanya sehingga bermanfaat. Temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu, karena itu tidak selalu menuntun adanya hipotesi, tidak menuntun adanya perlakuan atau manipulasi variabel, karena gejala dan peristiwanya telah ada dan penelitian tinggal mendeskripsikannya. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau lebih dari satu variabel, bahkan dapat juga mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. Terima kasih. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiara Jamona. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian survei. Yang kedua, penelitian korelasi nasional. Yang ketiga, penelitian studi khusus. Yang keempat, penelitian pengembangan. Yang kelima, penelitian tindak lanjut. Yang keenam, penelitian analisis dokumen. Yang ketujuh, penelitian ekspor faktor. Langkah-langkah rumusan masalah. Pembentukan yang diperlukan, pembentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, di mana kami akan setelah membahas tentang
penilaian deskriptif. Dan sekarang kita berlanjut kepada langkah-langkah dari penilaian deskriptif, di mana langkah yang pertama yakni merumuskan masalah, yakni terkait dengan variabel yang akan diteliti yang terjadi pada saat itu, dan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kemudian dijabarkan untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk masalah yang bersifat menghubungkan, gunakan hipotesis penelitian. Selanjutnya, menentukan jenis data yang diperlukan terkait dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang selanjutnya ini menentukan prosedur pengumpulan data. Bagaimana prosedurnya terkait dengan alat pengumpulan datanya atau instrumennya, menggunakan tes atau wawancara atau menggunakan angket seperti itu, dan sumber data atau sampel didapat dari mana informasi tersebut, sehingga menentukan prosedur pengumpulan data. Dan selanjutnya ini menentukan prosedur pengolahan data. Data yang dikumpulkan mula-mula itu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, seiring disebut dengan metode analitis. Selanjutnya data terkait dengan jenis data yang dikumpulkan. Untuk data kuantitatif, maka pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Prosedur yang dilakukan antara lain pemeriksaan data, klasifikasi data, tabulasi, menghitung frekuensi data, perhitungan. Selanjutnya sesuai dengan statistik yang disesuaikan menggunakan persen, rata-rata atau korelasi. Memvisualisasikan datanya menggunakan tabel atau grafik, dan menafsirkan data sesuai dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya kesimpulannya. Bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan? Maka menarik kesimpulan pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau menjawab hipotesis penelitian. Dan selanjutnya mensintesiskan semua jawaban pertanyaan penelitian dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Dan selanjutnya adalah contoh. Untuk contoh ini, misal kita ambil dari ruang lingkup survei. Kita menggunakan penelitian deskriptif secara survei. Contohnya, kita membuat survei tentang minat siswa SMA mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bisa taekwondo, pramuka, dan lain sebagainya. Dan juga tingkat kebugaran siswa, pemahaman guru penjas terhadap KTSP di suatu daerah, maupun kesiapan sarpras untuk mata pelajaran olahraga seperti itu, sehingga kita bisa melakukan sebuah survei. Dan selanjutnya untuk contoh dari korelasi, hubungan latar belakang pendidikan SMA, pendidikan orang tua terhadap IPK mahasiswa FK UNY. Dan selanjutnya kontribusi kekuatan lengan panjang lengan pendek terhadap kemampuan lempar bola siswa SD, sehingga korelasi ini memang ada dua hal yang dibedakan dibandingkan seperti itu. Selanjutnya yakni studi kasus. Nah, studi kasus ini maka ada kasusnya yang diteliti dalam penelitian deskriptif, itu faktor penghambatan kegiatan ekstrakurikuler sepak bola di SMA, faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler sepak bola di SMA. Maka studi kasusnya, ada kasusnya, kok terhambat, kok lebih maju. Nah, ada kasusnya, sehingga ada studi kasus. Itu beberapa contoh untuk penelitian deskriptif. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fi'il wa bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.